Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kalian berada saat ini, Tuhan selalu melindungi kalian. Saat ini kita bersatu hati, saat ini kita melangkah untuk melewati masa krisis sekarang ini. Kita tahu bahwa di luar, bahwa keadaan saat ini sedang mencekam. Tapi kita percaya oleh karena Tuhan persatukan kita, oleh kuasa yang Tuhan berikan atas kita yakin dan percaya dalam melewati itu semua. Saat ini kami ajak sidang jemaat dimanapun kalian berada, kita bersatu hati memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh ditinggikan untuk selama-lamanya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di metarmu menyembahmu. Kami percaya Tuhan, kami bersatu hati. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, memegang jiwaku.
saat ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja. Biarlah Roh-Mu bekerja atas kami. Biarlah Roh-Mu bekerja Tuhan atas hidup kami. Yesus Jama, Yesus Jama, Yesus Jama. Agungkan Tuhan. Oh, layak kami beri puji hormat. Glory hanya bagimu Tuhan. Glory hanya bagimu Allah kami yang hidup. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Izinkan kami menikmati segala hadirat-Mu. Satu kesempatan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, kami tidak mampu, tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, tapi kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja dengan begitu ajaib. Urapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani pekerjaan-Mu. Begitu setiap pemain musik, urapi jemari mereka, song leader, singer, bahkan hamba menyampaikan firman-Mu. Biarlah semuanya diberikan kepada Allah kami yang hidup. Dan ketika naikkan pujian bagi Engkau, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah
kami, sehingga kami boleh dikuatkan, iman kami semakin dikokohkan, kami semakin dalam mengasihi Engkau Tuhan, semakin karya-Mu bekerja dengan begitu nyata Tuhan. Kami siap memuji Engkau, kami siap meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang percaya bahwa Allah yang kita sembah pada pagi hari ini adalah Allah yang berkuasa, adalah Allah yang hidup dan luar biasa. Mari percaya, katakan bersama-sama. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita boleh diberi kemenangan oleh Allah kita. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak, tapi kita tetap tahu bahwa Allah kita, perlindungan kita saat ini. Amin. Amin. Kita boleh pujikan pujian kita saat ini, karena Allah sumber kuat kita, Allah perlindungan kita. Hanya Kau milik kami di surga Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang memiliki hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, katakanku bersamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, katakanku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kekuatan kami, namun yang pasti pada samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, katakanku sama. Allah sumber Allah sumber kuatku, katakanku selamanya, 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 selamanya. Amin. Allah sumber kuat kita, Allah kebanggaan kita. Dialah yang berikan kemenangan atas kita. Amin. Dialah yang beri kuasa, karena Dia Allah mulia. Dialah menaklukkan musuh di bawah kaki. Diberi kuasa dan mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Bukakan kuasa dan raja mulia, Dia Allah dan bersamaku, siapa yang melawanku? Katakan saya tangga perisai berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan.
Saat ini kami percaya Tuhan, Kaulah Raja di atas segala raja bagi kami Tuhan. Kekuatan ada dalam Engkau, perlindungan ada dalam Engkau. Kami percaya itu dan kami yakin itu Bapa. Saat itu Tuhan kami satukan hati kami. Kami percaya Tuhan, Firman-Mu boleh menguatkan kami. Firman-Mu boleh menjadi dasar yang teguh buat kami Tuhan. Tetap satukan kami Tuhan dalam Roh-Mu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Kami percaya Tuhan, kami tak akan goyah. Aku tak akan sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Begitu besarnya kasih-Mu.
Engkau menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami. Di saat badai bergelora, di saat badai menerpa kehidupan kami, tapi tidak membuat kami goyah, tapi kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan, satu fondasi yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami buka hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu menjadi iman yang semakin kokoh buat kami Tuhan. Kami sediakan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita? Ketika kita terus hidup di dalam Tuhan, maka sukacita Tuhan akan melimpah dengan luar biasa. Saya teringat tahun kemarin di bulan Oktober, saya ada pelayanan di Ambon. Ketika saya baru mendarat dan sampai Bapak Ibu di Ambon, lalu saya mendengar bahwa di Ambon masih gempa, tapi kecil-kecil ya. Jadi sebelum saya berangkat itu gempa, tapi saya pikir sudah enggak gempa. Rupanya ketika saya sampai di Ambon, berjumpa dengan yang menjemput saya, lalu katakan masih gempa. Dan selama saya berada di Ambon 8 hari, itu gempa setiap hari, meskipun kecil-kecil. Jadi kalau sudah gempa, saya tidur di lantai 2, kalau gempa turun ke bawah, ya keluar untuk mencari perlindungan. Itu terus ketika saya mendengar bagaimana mereka mengalami ketakutan yang luar biasa ketika gempa besar sebelum saya datang ke Ambon. Dan ketika saya berada di sana, saya sempat untuk melihat di malam hari Bapak Ibu, mereka mengungsi di tempat-tempat yang tinggi, di bukit-bukit, mereka mengungsi di tempat-tempat yang tinggi untuk mencari perlindungan. Bahkan juga saya lihat bagaimana mereka membuat tenda-tenda, tidak berani tidur di rumah karena gempa yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa alam ini berbicara terus. Ketika gempa terjadi, maka orang lari untuk mencari namanya selamat. Ketika terjadi banjir, ketika terjadi gunung meletus, maka orang akan berlari untuk mencari namanya sebuah perlindungan. Mereka akan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tanpa kita berpikir dan prediksi, di tahun 2020, di luar dari pemikiran kita, terjadi hiruk pikuk, kebingungan, kekacauan yang luar biasa. Orang pergi mencari tempat yang aman, tetapi rupanya tidak ada tempat yang aman. Seluruh dunia saat ini digoncang dengan ketakutan yang luar biasa, yang mencekam yang hari-hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat peristiwa demi peristiwa, dari tahun ke tahun, Tuhan sudah memperingatkan dari hal yang kecil-kecil. Tetapi manusia tidak mau bertobat. Allah berbicara pun, manusia juga tidak bertobat. Saat ini Tuhan memberikan kemurahan bagi kita. Kalau sampai tahun ini Bapak Ibu, ya banyak negara yang bingung untuk mengatasi satu virus ini. Sudah terkendali, kena lagi, muncul lagi yang lebih mengerikan lagi. Tidak ada yang mampu untuk bisa mengendalikan. Di tengah situasi yang begitu menakutkan, mencekam. Bagaimana kita lihat hari-hari ini? Kita hanya bisa lari dan mengungsi kepada Yesus. Hari ini banyak orang dibawa untuk bertobat kepada Tuhan. Hari-hari ini bagaimana kita lihat Injil mulai disebarkan. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak akan terlewatkan dengan Injil ini. Bapak Ibu, kita dilatih bagaimana untuk kita belajar membersihkan diri. Ya. Bukan hanya luar kita cuci tangan, ya kita kalau pergi pulang mandi. Ya. Tapi hati kita pun perlu dibersihkan. Kalau sampai kesempatan ini mereka tidak betul-betul hidup di dalam kekudusan dan bertobat dengan sungguh-sungguh, maka virus ini akan berlangsung lebih lama lagi. Sampai manusia bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau. Saat ini masih ada kemurahan. Murka api Tuhan belum datang. Tapi mari kita persiapkan diri dengan baik-baik. Kalau Bapak Ibu lihat persiapan yang sudah matang.
Bahkan banyak pertanyaan yang muncul, waduh ini sudah antikris. Memang antikris sudah ada tapi belum nyata. Wah Bu, nanti kalau dipasang chip gimana? Enggak. Ketika gereja Tuhan, umat Tuhan yang bertobat sungguh-sungguh, gereja Tuhan disingkirkan, baru antikris akan nyata. Jadi kita tidak perlu takut. Untuk itu, pada pagi hari ini Bapak Ibu, di tengah situasi yang tidak baik, yang mencekam saat ini, berapa banyak orang yang mengakhiri hidupnya bunuh diri karena takut. Bahkan yang sehat pun menjadi sakit. Ya. Kenapa? Karena ketakutan. Seluruh dunia ini tidak ada tempat yang aman untuk kita bisa mengungsi, untuk kita bisa menghindar dari satu virus yang Tuhan izinkan. Yang saat ini melanda bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Untuk itu kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan bertemakan Allah tempat pengungsianku. Ya, Allah tempat pengungsianku. Kenapa orang mengungsi? Karena mau selamat. Mengapa orang mengungsi? Supaya berlindung, supaya tidak terkena musibah. Kita buka bersama dalam Mazmur 43 ayat yang kedua. Mazmur 43 ayat yang kedua. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Di bagian awal kita lihat sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Tidak ada tempat untuk kita mengungsi lari. Siapapun bisa kena. Ya. Tapi lihat, ketika kita mengungsi kepada Allah, maka ada satu tempat perlindungan yang luar biasa. Elohi artinya Allah. Dan kita lihat mausi artinya perlindungan, keselamatan, pengungsian. Kalau kita lihat di sini artinya Elohi mausi adalah Allah tempat perlindungan, keselamatan, dan pengungsian. Kita tidak pernah tahu sampai kapan. Tapi persiapkan diri baik-baik. Kita yang saat ini masih bisa mendengar firman Tuhan. Kita yang masih bisa memuji Tuhan. Masih ada makanan yang kita bisa makan bersyukur. Nanti ada waktunya semua itu akan semakin sulit dan semakin sulit lagi. Yang pertama kita akan lihat Allah tempat pengungsian. Ketika kita diperhadapkan dengan satu problem, dengan masalah. Kita saat ini sudah dikepung banyak ilmuwan, dokter kewalahan. Firman Tuhan mulai digenapi satu-satu. Orang akan sulit, penyakit akan muncul dan tidak ada obatnya. Ini ada. Yang bisa menghentikan hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Nah, Allah tempat pengungsian bagi siapa? Yang pertama, Allah tempat pengungsian bagi orang yang terhimpit oleh musuh. Di dalam Mazmur 43 ayat yang pertama dan kedua, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Kita akan lihat 3 model orang manusia akhir zaman yang suka menghimpit anak Tuhan. Dikatakan di situ apa? Berperkara dengan kaum yang tidak saleh. Anak-anak yang setia, anak Tuhan yang sungguh-sungguh kita lihat. Mungkin hari-hari, tahun-tahun kemarin, bulan-bulan kemarin. Mereka dihimpit dengan orang yang tidak saleh. Orang yang tidak sungguh-sungguh. Yang tidak beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka berkedokkan duniawi mereka. Mereka tidak hidup dalam kekudusan. Mereka mencela, mereka menghina, mereka mungkin mencaci kita. Ini himpitan bagi orang yang hidup sungguh-sungguh, sungguh tersiksa Bapak Ibu. Namanya dihimpit tuh gak enak. Nah, berapa banyak orang yang hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan dihimpit dengan orang yang tidak saleh, dengan orang penipu. Berapa banyak orang yang menipu. Sudah punya istri, bilang gak punya istri, masih single. Manusia kerja. Mereka pingin
membolak-balikan kata-kata. Dihimpit dengan orang yang berbuat curang. Berapa banyak di akhir zaman orang yang berbuat curang. Di dalam pekerjaan, dimanapun mereka, hatinya tidak lurus, tidak ada kejujuran. Nah, 3 model inilah menghimpit orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Orang yang hidup benar kepada Tuhan. Nah, ketika kita hidup benar kepada Tuhan, tidak ada tempat pengungsian bagi kita. Kita hanya bisa ngungsi kepada Allah. Yang menjadi kekuatan bagi kita. Berapa banyak Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang mungkin datang kepada saya minta doa. Karena tidak sanggup lagi. Oh, 3 model ini menghimpit anak-anak Tuhan. Sehingga membuat mereka lemah dan putus asa. Nah, yang kedua, Allah tempat pengungsian bagi siapa? Bagi orang yang lemah. Di dalam Yesaya 25 ayat yang keempat dikatakan di situ. Saya meringkas 3 yang kita lihat. Pengungsian bagi orang yang lemah. Kita itu manusia, ada manusia yang lemah, penuh kekurangan, tidak mampu berbuat apa-apa. Bapak Ibu, kita digigit nyamuk aja mati. Berapa banyak orang hanya digigit nyamuk demam berdarah dia mati juga. Maaf, diare bisa mati. Artinya menandakan kita orang yang lemah. Pengungsian bagi orang yang lemah. Allah itu tempat pengungsian bagi orang yang lemah. Dalam Yesaya 25 ayat yang keempat. Yang kedua, pengungsian bagi orang yang miskin dalam kesesakan. Hari-hari ini banyak orang yang sudah tidak punya apa-apa, tapi hidup di dalam kesesakan. Inilah Bapak Ibu, mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada seorang bapak yang betul-betul dia tidak sanggup Bapak Ibu. Ketika dia datang dan berjumpa dengan saya, dia tidak bisa bicara apa-apa, dia hanya mencucurkan air mata. Dia hanya bisa menangis karena begitu sesaknya, begitu lemahnya dia tidak bisa keluar dari persoalan itu. Pengungsian bagi orang yang lemah dalam Yesaya 25 ayat yang keempat, pengungsian terhadap amarah orang sombong. Orang sombong digambarkan di situ seperti angin ribut dan panas terik. Luar biasa ngerinya. Dulu kita lihat orang yang begitu sombong, memiliki kekayaan, memiliki segalanya. Bapak Ibu yang pernah mungkin melihat satu kiriman, bagaimana uang dibuang di jalan-jalan di satu negara. Karena uang tidak bisa menyelamatkan nyawa mereka. Apa yang kita mau sombongkan saat ini? Tidak ada. Kemarin kita lihat, maaf di gereja pun, show. Mereka saling menunjukkan dirinya, tidak Tuhan yang dimuliakan. Mereka pergi kemana-mana, mereka bisa puas. Tapi saat ini kita lihat Bapak Ibu, tidak ada yang kita bisa sombongkan. Kita menyadari pengungsian bagi orang yang lemah, bagaimana amarah orang sombong begitu luar biasa. Allah memberikan perlindungan, naungan bagi orang yang lemah, bagi orang yang miskin, bagi orang yang tertindas oleh orang-orang yang sombong. Yang ketiga, Allah tempat pengungsian bagi siapa? Pengungsian bagi orang yang susah. Ingat kereta api zaman dahulu Bapak Ibu. Itu kalau boleh diartikan, ya, ketika dia berjalan susah terus. Ya. Nahum 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik, dengar baik-baik, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Lihat Nahum 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia tempat pengungsian waktu susah. Ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam titik tidak berdaya, di dalam kondisi yang tidak mampu lagi, di dalam kondisi yang tidak berdaya lagi, kita hanya bisa lari kepada Yesus. Tidak ada yang memberikan penghiburan bagi kita. Hanya Yesus yang memberikan penghiburan. Saya 1 minggu ini full mengkonseling Bapak Ibu. Dengan bermacam-macam problem. Susah, intinya apa? Susah. Hidup ini, dunia ini adalah tempat penderitaan. Maka tidak heran kita lihat orang yang hidup di dalam dunia ini susah. Karena memang dunia ini menderita. Tetapi Tuhan itu menjadi perlindungan yang kuat bagi
ketika ada banjir Bapak Ibu kita bisa selamat. Itu luar biasa. Itulah Allah kita. Sebagai satu tempat pengungsian ketika kita di dalam kesusahan. Yang mungkin tidak dapat kita ceritakan kepada orang lain. Nah, sikap Allah terhadap manusia yang memiliki persoalan. Apa yang Tuhan lakukan? Sikap apa yang Tuhan lindak terhadap hidup kita ketika kita ini punya persoalan, ketika dunia ini penuh penderitaan, ketika hidup ini penuh kesusahan. Sikap Allah apa yang dilakukan? Ketika Bapak Ibu lihat bayi yang lahir ke dalam dunia ini, pasti dia menangis. Kalau tidak nangis pasti dibuku sampai nangis. Artinya dunia ini ketika engkau lahir buka mata, melihat dunia ini hanya ada penderitaan, kesusahan. Sampai kita dipanggil Tuhan. Maka adanya kesusahan, masalah dan masalah. Tidak ada di ruang duka cita. Di tengah kematian, orang ketawa. Susah. Namanya orang ditinggal, ada kesusahan. Ketika kita ini datang kepada manusia, ketika punya persoalan masalah, maka kita lihat respon sikap mereka masing-masing. Ketika kita susah datang, ada yang welcome, ada yang sinis, ada yang marah-marah, bermacam-macam. Ketika kita datang kepada manusia, ketika kita putus asa, ketika kita dalam belenggu persoalan. Tapi ketika kita datang kepada Allah, sikap Allah terhadap umat yang tertindas, yang menderita, yang susah, yaitu yang pertama, Allah tidak menolak pengaduan umatnya. Amin. Ketika kita dalam kesusahan seperti hari-hari ini susah. Mungkin kita tidak terasa Bapak Ibu. Tapi beberapa negara Bapak Ibu lihat cerita. Suaminya meninggal, istrinya meninggal. Ya, di Solo ada berapa itu perawat, atau di Murwadi atau di Dr. Un yang meninggal. Sahabat-sahabat rekannya sama perawat dokter, mereka hanya bisa melihat dan mencucurkan air mata. Melepas mereka Bapak Ibu. Kalau saya lihat dan merenungkan, kita ini sekarang disadarkan bahwa keselamatan itu pribadi, lepas pribadi. Kita tidak bisa sekarang ini. Kenapa harus sendiri-sendiri, ada jarak? Itu menandakan kita harus sadar bahwa keselamatan itu hanya pribadi. Tidak bisa kita gandol. Oh aku tak ikut suamiku, ikut istriku, anakku ikut. Tidak bisa. Pribadi lepas pribadi. Pribadi berurusan dengan Tuhan. Nah, sikap Allah terhadap umat yang bermasalah kita lihat di sini. Allah tidak menolak, Allah welcome, Allah membuka tangannya. Allah siap memberikan pundaknya bagi kita saat ini, mungkin pagi hari ini. Ketika engkau dalam kesusahan, ketika engkau dalam tekanan, Allah siap untuk menolong kita. Marilah kepadaku semua, ajakan Tuhan. Engkau yang letih, lesu dan beban berat, datang kepadaku. Kita bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kita dan baik. Dia tidak menolak pengaduan kita. Satu contoh Elia ketika nabi-nabi pada waktu itu dibunuh. Dan Elia waktu itu dikejar mau dibunuh. Tuhan memberikan pertolongan. Ketika Eli mengadu kepada Tuhan, aku mau dibunuh Tuhan. Lihat beberapa orang sudah dibunuh. Tapi ketika dia datang kepada Allah, dia datang kepada hal yang tepat kepada Allah. Maka Allah memberikan pertolongan yang luar biasa. Sikap yang kedua. Allah terhadap umat yang memiliki satu persoalan. Maka Allah tidak pernah terlambat menolong. Amin. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Allah tidak pernah meleset. Manusia bisa berjanji meleset. Manusia bisa gagal untuk memberikan pertolongan bagi kita. Tapi Allah selalu tepat. Lukas 18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Lihat. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Orang yang dipilih Allah, orang yang berkenan kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah, orang yang bersekutu kepada Allah. Maka Allah akan selalu mendengar seru
siang malam berseru kepada Tuhan. Hari-hari ini kita lihat banyak orang berseru. Orang sudah tidak malu lagi di jalan-jalan, dokter, polisi, mau presiden, mau siapapun tidak malu mengakui Allah, menyembah Allah. Dulu malu. Kekerakan besar akan terjadi hari-hari ini. Akan terjadi pertobatan panen raya yang besar. Setelah ini Bapak Ibu lihat, jiwa-jiwa akan menuai luar biasa. Tapi tidak lama Bapak Ibu. Akan terjadi satu penderitaan yang totalitas. Dosa juga totalitas. Tapi orang yang hidup benar kepada Tuhan akan disingkirkan dan tidak masuk. Makanya Bapak Ibu jangan takut, ini persiapan, uang nanti tidak akan dipakai lagi. Semua akan beralih ke namanya dengan satu pemerintahan, dengan satu mata uang. Yaitu tidak lagi pakai uang, tidak lagi pakai, tapi pakai chip. Tapi itu tidak berlaku bagi anak-anak Tuhan yang hidup benar. Amin. Jadi persiapkan sungguh-sungguh. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum mereka menolong mereka? Allah tidak pernah mengulur waktu Bapak Ibu. Tuhan mengerti kehidupan kita. Ketika kita dalam kesusahan, ketika kita tidak mampu, ketika kita dalam tekanan yang berat, maka Allah tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Saya bersyukur Bapak Ibu. Banyak waktu pagi entah siang selesai saya mungkin masak dan sebagainya. Saya pakai untuk banyak menyembah Tuhan. Subuh pagi sudah berlutut menyembah kepada Tuhan. Karena tahu hari-hari ini kita butuh Tuhan. Kita butuh kekuatan karena Allah tidak pernah terlambat menolong. Sikap Allah beda dengan manusia. Manusia bisa marah ketika kita minta bantuan. Bisa ngomel, bisa menggerutu. Tapi Allah tidak pernah. Dia selalu tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Yang ketiga, Allah mengasihi umatnya. Kenapa kita mengungsi kepada Allah? Kenapa kita mengadukan perkara kita kepada Allah? Kenapa kita lari kepada Allah? Karena Allah mengasihi umatnya. Daniel pasal 9, 18, 19. Dikatakan di situ bahwa Allah ketika kita punya masalah, maka Allah akan memberikan kasih-Nya yang berlimpah-limpah. Tidak cerit-cerit. Manusia ketika mengasihi ada batasnya. Ketika manusia mengasihi ada embel-embelnya. Tapi ketika Allah mengasihi totalitas, limpah-limpah kasih-Nya. Kita yang seringkali tidak mengasihi Tuhan dengan totalitas. Kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasih kita pura-pura kepada Tuhan. Tetapi Allah begitu mengasihi kita. Hari-hari ini kita disadarkan untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena bukan waktunya Bapak Ibu bermain-main. Kalau Bapak Ibu lihat dilatih untuk bersih yang dulunya jorok. Habis pergi tidak cuci tangan. Saya biasa kalau habis pergi ganti baju, saya tidak akan pernah duduk di tempat tidur kalau saya belum ganti baju. Bersih. Kita sekarang dilatih untuk bersih. Hidup kita pun itu mengingatkan bukan bersih di luar, tapi dalam kita harus dibersihkan. Hal-hal yang tidak berkenan, yang belum mengasihi Tuhan dengan murni, dengan tulus, harus dibersihkan. Bagaimana kasih yang tulus kepada Allah. Tidak ada pamrihnya, tidak ada tuntutannya. Oh Tuhan, aku mengasihimu kalau diberkati. Aku mengasihimu kalau aku dijawab doanya. Aku mengasihimu kalau aku ditolong. Tidak. Ketika engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, Allah setia melindungi umatnya. Bapak Ibu sekarang mau lari kemana? Semakin berkembang virus ini. Cina yang sudah 0 sekarang lebih meningkat luar biasa. Bahkan juga semakin besar. Ada 2 negara yang semakin besar Bapak. Kebingungan mereka menemukan sudah ini. Penangkalnya, obatnya, tapi nggak bisa lagi. Inilah manusia yang terbatas. Kita mau berlindung kemana? Tetapi Allah adalah tempat perlindungan yang aman bagi umatnya. Siapa yang hari-hari ini setiap hari cemas, takut, dan khawatir? Saya hampir setiap hari kalau konseling dan sebagainya, intinya takut, khawatir, gelisah, dan sebagainya. Tapi saya bersyukur dalam hati saya meluap sukacita yang luar biasa. Saya bangun pagi, saya angkat tangan, Tuhan terima kasih, saya masih bisa bernafas. Saya masih bisa menikmati berkat. Setia melindungi. Dalam Hosea 11 ayat yang keempat,
Allah menarik umatnya dengan kesetiaan. Allah mau kita menjadi setia bukan di saat diberkati. Setia bukan di saat kita diberi kelimpahan. Setia bukan di saat kita ini menerima jawaban doa. Bukan. Tapi Allah mau kita setia di dalam segala perkara. Jadilah umat-umat yang setia dari perkara yang kecil. Engkau setia, maka Tuhan percayakan lebih besar lagi. Hari-hari ini mari sadar, bangunlah. Ukur kesetiaanmu, ukur kasihmu kepada Tuhan. Yang kelima, sikap Allah terhadap umat yang bermasalah. Allah menyelesaikan masalah umatnya. Amin. Siapa yang menyelesaikan masalah umatnya? Diri kita. Ketika kita punya masalah, kita bingung bagaimana menyelesaikan. Pakai pikiran kita, pakai akal kita, pakai cara kita. Untuk menyelesaikan masalah. Sekarang Bapak Ibu lihat. Beberapa negara yang maju. Mereka meneliti, mereka berusaha menyelesaikan. Mengatasi virus ini kok bandel kok. Tambah lagi. Sampai kapan ini? Ini akan terus berlanjut Bapak Ibu. Ini sudah masanya kita tidak bisa bermain. Kita tidak bisa menjadi Kristen yang hanya sekedar Kristen saja, nggak bisa. KTP itu nggak bisa. Tapi harus bangun iman. Nah, yang menyelesaikan masalah adalah Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Mazmur 138 ayat 8. Tuhan yang akan menyelesaikannya bagiku. Coba kita ganti. Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi Elizabeth. Ketika saya ada masalah, saya hanya bisa lari di kaki Tuhan. Saya tahu hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Saya bisa menangis di kaki Tuhan. Tuhan, ini masalah saya. Ini ketidaksanggupan saya. Tuhan yang bisa menyelesaikan. Ketika kita mengungsi kepada Allah, maka Allah akan menyelesaikan masalah bagi kita, bukan kita. Jadi perhatikan di sini. Yang akan menyelesaikan masalah Bapak Ibu sekarang di masa yang sulit. Bapak Ibu lihat kejahatan. Perampokan, pembunuhan. Sekarang orang nekat. Kita sulit sekarang. Takut mau buka toko, takut mau beli toko, takut ke pasar, takut di rumah, takut. Sampai ada satu himbauan dari kepolisian ya untuk waspada sebagainya. Tuhan yang bisa menyelesaikan. Filipi 1 ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, perhatikan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya ketika engkau memiliki persoalan, masalah, aku yakin sepenuhnya, perhatikan, yaitu ia di sini besar. Siapa? Tuhan. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kesusahan, tadi saya katakan dunia ini tempat penderitaan, dunia ini tempat kesusahan. Maka selama kita menginjak dunia ini, maka ada selalu penderitaan, kesusahan, masalah terus. Nah, siapa yang menyelesaikan Tuhan? Aku yakin sepenuhnya Tuhan yang memulai, Tuhan yang mengizinkan kita ada di dunia ini. Maka Tuhan akan memimpin kita, menolong kita, memberkati kita, menyelesaikan kita. Jangan usah pikir yang lain-lain. Pikiran kita, fokus kita, kalau Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik, Dia akan meneruskan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan pelihara kita, Tuhan topang kita, Tuhan akan mencukupkan kita, Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita. Amin. Tuhan yang sudah memulai di dalam hidup kita. Mazmur 57 ayat yang ketiga. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Diulang lagi kita lihat siapa yang menyelesaikan? Allah. Bapak Ibu gak bisa. Loh, saya sudah cuci tangan Bu, saya sudah mandi. Ada orang, kok bisa masih kena virus? Perlindungan hanya untuk orang yang mengungsi kepada Allah. Kalau di tengah saat ini, lihat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh, maka tidak ada perlindungan daripada Tuhan. Karena kita tidak datang kepada Tuhan. Saat ini bukan waktunya kita fokus kepada masalah. Kita tidak akan bisa keluar dari masalah. Kita tidak bisa memecahkan masalah. Kita tidak bisa untuk menghindar dari masalah. Tapi saat
saatnya kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyelesaikan. Saya selama virus ini Bapak Ibu bersyukur. Saya puasa tapi semampu saya. Dan saya setiap subuh pasti bangun. Jam 2 lebih, jam 3 pasti saya bangun dan berdoa. Ada kalanya saya gak bisa tidur sampai pagi penyembahan. Di situ saya bawa masalah saya kepada Tuhan. Saya tahu ada waktu-waktu saya tidak tahu. Ketika saya katakan ini sudah tidak bisa Tuhan. Maka Tuhan memberikan pertolongan. Keajaiban mujizat terjadi luar biasa. Di luar kendali. Kenapa? Karena saya menyerahkan masalah ini kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menyelesaikan masalah ini. Nah inilah sikap Allah terhadap umatnya. Untuk itu pagi hari ini apa yang sedang kau alami? Masalah apa yang sedang kau hadapi? Kesulitan apa? Penderitaan apa? Datanglah kepada Allah. Allah yang akan mengambil alih. Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Amin. Hidup kekristenan bukan karena melihat. Itu saya ulang berkali-kali. Tapi karena percaya kepada Tuhan. Ketika persediaan makanmu habis, maka Tuhan akan memberikan. Amin. Saya selalu katakan Tuhan begini, Tuhan sediakan. Dan Tuhan tidak pernah kekurangan memberikan. Ketika kita datang kepada Tuhan. Bagian yang ketiga yang terakhir. Apa akibatnya? Ketika kita ini punya masalah. Ketika kita hidup dunia ini penuh penderitaan. Mencucurkan air mata. Berseru siang malam kepada Tuhan tidak henti. Kenapa akibat kita datang kepada Tuhan tidak lelah. Dulu orang malas berdoa. Dulu orang malas baca firman Tuhan. Tapi sekarang banyak orang datang kepada Tuhan. Minggu kemarin Bapak Ibu, saya berbincang dengan jemaat sempat. Dia bercerita, sekarang anak-anaknya mau berdoa. Aduh senang saya Bapak Ibu. Sukacita saya. Bu sekarang mau berdoa sama-sama satu keluarga. Beribadah bersama-sama. Saya juga mendengar lagi, Ibu terima kasih. Sekarang keluarga saya rukun. Suami istri baik, suami saya baik. Ya, mau cerai enggak jadi cerai. Waduh itu sukacita bagi saya. Lebih daripada semua harta di bumi ini. Ketika melihat jiwa-jiwa itu selamat. Itu sukacita saya. Nah akibat kita ini mengungsi. Lari karena ada masalah, karena ada problem, karena ada penderitaan. Karena ada virus yang tidak bisa dibendung. Apa akibat kita mengungsi? Dan kita datang kepada Tuhan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Yang pertama, tidak tertekan. Siapa yang pagi hari ini hidupnya di bawah tekanan? Mazmur 43 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari sama-sama kita baca. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mazmur Daud katakan berbicara kepada jiwanya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Daud mengalami tekanan yang luar biasa sampai ke jiwanya. Pagi hari ini kita rubah. Jiwaku kita ganti nama kita masing-masing. Mengapa engkau tertekan hai jiwa Elizabeth? Bicaralah kepada jiwamu. Mengapa engkau tertekan? Orang yang mengungsi kepada Allah, orang yang datang kepada Allah, jiwanya tidak tertekan. Orang yang mengungsi kepada Allah, kita lihat di sini, Allah Elohim Mausi, maka dia tidak akan mengalami tekanan yang berat. Orang yang tahu berharap kepada Tuhan, orang yang tahu menyembah kepada Tuhan, orang yang tahu bagaimana menjalankan firman Tuhan, orang yang tahu datang kepada Tuhan, maka kita lihat di sini jiwanya tidak tertekan, tapi makin kuat di dalam Tuhan, menghadapi bermacam-macam tantangan, himpitan, godaan apapun, tetapi tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Pagi hari ini, buang tekanan di dalam jiwamu. Nikmati hari-hari yang Tuhan masih beri. Yang kita tidak pernah tahu kapan kepastian kita masih hidup di dunia ini. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Dan yang kedua, akibat kita mengungsi kepada Allah, tidak gelisah.
Tadi dikatakan, mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Daud katakan kepada jiwanya, mengapa engkau gelisah? Adakah pagi hari ini yang jiwamu gelisah? Tidak ada ketenangan. Mari datang kepada Tuhan. Kenapa orang gelisah? Karena tidak ada pengharapan. Orang yang berharap dan mengungsi kepada Tuhan, jiwanya tidak gelisah. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Tidak ada yang mampu memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Hanya kita mengungsi kepada Allah. Untuk itu pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengungsi kepada Allah. Di tengah penderitaan, di tengah kesusahan, di tengah kesulitan hidup ini. Larilah di kaki Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, mengungsilah kepada Tuhan. Mengapa kita ngungsi? Karena kita saat ini sedang dikejar dengan musuh, dengan penderitaan, dengan sakit penyakit, dengan segala kejahatan yang kita tidak bisa lari. Tapi aman di tempat Allah. Amin. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari. Hanya Allah yang dapat membuat umatnya bersukacita dan bergembira. Amin. Katakan kiri kananmu, suami istrimu, ayo bergembira. Jangan susah. Ya. Saya sudah katakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita, buat sukacita. Apapun kondisimu hari ini, tetaplah bersukacita. Yang kedua, Allah akan merobohkan orang yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsian yang luar biasa. Perhatikan. Allah akan merobohkan, menghancurkan umat Tuhan yang tidak mengungsi, yang tidak datang kepada Tuhan, tidak akan selamat. Hari-hari ini orang yang tidak dekat, melekat, membangun mezbah kepada Tuhan, berhubungan secara pribadi kepada Tuhan, akan dirobohkan, akan dimusnahkan, akan dihancurkan. Karena tidak kuat menghadapi zaman seperti ini. Yang terakhir, mengungsilah kepada Tuhan. Maka kau akan diberikan kekuatan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita. Mari kita panggil berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan janjimu seperti fajar. Haleluya Yesus. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Tak usah ku takut. Tak usah cemas. Pagi hari ini apa ketakutanmu, apa kekhawatiranmu, apa tekanan hidupmu, apakah engkau gelisah, apakah engkau tidak tenang di dalam dunia ini. Yesus tempat pengungsian yang aman bagi kita. Dia bukan hanya menyelamatkan di bumi ini, tapi sampai dalam kerajaan surga. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku susah. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus berbuat. Roh Kudus berbuat. Tak usah ku cemas.
Pagi hari ini kita punya Allah yang besar dan ajaib. Kita punya Allah yang perkasa, Allah yang mengasihi kita, Allah yang setia. Dia tidak menolak pengaduan kita ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam kesusahan. Larilah kepada Allah, mengungsilah kepada Allah. Dialah tempat sebagai jawaban. Dia yang akan menyelesaikan setiap masalah kita. Pagi hari ini apa yang sedang kau hadapi? Ketakutan, kekhawatiranmu, kegelisahanmu, ketidaktenanganmu. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya ketika kita berseru. Ketika kita berteriak siang dan malam datang kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan serahkan kepada Tuhan setiap problem dan kesusahanmu, penderitaanmu. Karena tidak ada pertolongan selain di dalam Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, Engkau melihat tangan-tangan kami yang mungkin pagi hari ini terangkat yang letih, lesu, susah dan beban berat. Kami mungkin saat ini betul-betul di dalam kondisi yang terpuruk Tuhan. Kami tidak mampu lari kepada siapapun, hanya Yesus tempat pengungsian kami. Pagi hari ini Tuhan, apapun yang mereka hadapi dan bawa, di dalam nama Yesus yang hidup dan ajaib, Tuhan ambil, Tuhan selesaikan masalah mereka. Dan Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada mereka Tuhan. Kami percaya kepada kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan tolong mereka. Kami percaya Tuhan selesaikan mereka. Kami percaya Tuhan memberkati mereka. Berkati setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan suami-suami imam di tengah rumah tangga. Jadikan istri penolong, anak-anak menghormati orang tua. Satukan, kokohkan rumah tangga anak-anak. Berkati setiap usaha, pekerjaan, warung, toko apapun yang dikerjakan dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Meskipun di masa yang sulit ini, tapi Tuhan sanggup memberkati dan menuai-nuai. Tuhan berkati Tuhan. Bapak dan Ibu Gembala, berikan hikmat, marifat, kesehatan, kekuatan untuk terus memberikan makanan yang sehat bagi jemaat-Mu. Mengokohkan, mempersiapkan mereka Tuhan, untuk mereka memiliki hidup yang kekal. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, milikilah hati hamba, hati yang murni melayani Tuhan. Hati yang tulus dan semakin Tuhan pakai luar biasa. Berkati jemaat-Mu dalam kelemahan yang sakit Tuhan jamah. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, anak terlantar. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun berada. Pelihara hidup mereka Tuhan. Berkati Tuhan saat ini Bapak Presiden dengan jajaran para menteri. Berikan hikmat-Mu Tuhan untuk mengendalikan, untuk mengatur pemerintahan kami. Kota Solo, Kampung Kratonan. Jagai Indonesia, tanah ini tercinta Tuhan. Selesaikan Tuhan supaya banyak orang percaya dan bertobat kepada Engkau. Hanya Engkaulah pengungsian kami Tuhan. Terima kasih. Pegang tangan kami Tuhan. Gendong kami Tuhan. Peluk kami dengan erat supaya kami kuat dan kuat dan kuat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan pandanglah kepada Kristus. Angkatlah tanganmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara, Tuhan yang memulai yang baik akan menyelesaikan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hidupmu penuh kemuliaan. Diberkatilah engkau, dilindungi, dijagai, ditopang, diberi cinta kasih kemurahan, diberi damai sejahtera dan ketentraman, ketenangan dalam jiwamu. Diberkati keluar masuk rumahmu, adonanmu, pekerjaanmu diberkati, keuanganmu diberkati. Dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, bencana, para penjahat apapun, virus apapun, Tuhan melindungimu. Bahkan anak cucumu tidak pernah meminta-minta. Anak cucumu diberkati, diselamatkan oleh Tuhan. Mulai pada pagi hari ini,
Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tidak ada satupun jemaat di GBS Kristus Pintu Surga yang tidak diselamatkan oleh Tuhan. Tapi semua akan masuk dalam pesta raya yang besar di dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Amin. Kiranya